Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Baharudin. Saya Panjaria. Saya Izalika Rizky. Dan saya Ditya Syafudin. Dan saya Radiansah. dan saya sendiri M. Nur Amin. Kami akan mempresentasikan mengenai internet sehat dalam mata kuliah Etika Profesi IT dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte, Eskom MKes. Baiklah, adapun outline presentasi kami adalah yang pertama, peran internet. Yang kedua, peran pendidikan dalam penerapan internet sehat menurut Islam. Dan yang terakhir adalah solusi penggunaan internet sehat. Peran internet. Internet merupakan solusi kekinian untuk membuat seseorang terhubung dengan dunia luar. Akan ada banyak pengalaman yang akan didapat dari sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Keberadaan internet bagaikan buah si malakama yang sangat bergantung pada user, pada kita sebagai penggunanya. Belum lagi pembatasan pada dunia maya yang masih belum menyentuh semua aspek permasalahan yang ada. Walaupun demikian, sisi baiknya adalah melatih berpikir kita sebagai pengguna dan pengendalian diri dari hal yang tidak semestinya. Baiklah, manfaat positif secara umum. Manfaat internet secara umum. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, sebagai media pertukaran data. Yang ketiga, media untuk mencari data dan informasi. Dan yang keempat, kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Nah, sini ada pun dampak negatif internet bagi pelajar ya. Ada tiga poin. Yang pertama, cenderung lebih nyaman berkomunikasi melalui internet daripada secara langsung, mengganggu kesehatan, pornografi. Nah, itulah dari manfaat positif dan negatif daripada internet. Nah, selanjutnya itu mengenai peran pendidikan dalam penerapan internet sehat menurut Islam. Nah, untuk mencapai tujuan anak soleh tidaklah mudah, dikarenakan tentunya akan banyak rintangan. Tidak cukup hanya sekedar membaca buku, membaca media pendidikan, baik yang ditulis oleh pakar sekalipun. Karena apabila pendidik melihat dari kalangan mereka melakukan perbuatan maksiat, langkah yang segera diambil adalah mencegah dan melarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang keras setiap individu untuk melakukan perbuatan yang membinasakan diri. Dalam kata lain, itu merusak baik itu terhadap fisik maupun pikiran dan jiwa. Larangan ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahluqah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengasuh, baik guru maupun orang tua, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendampingan. Pendampingan dalam hal ini adalah pengawasan secara edukatif terhadap anak kita yang telah mengetahui wawasan internet, baik berasal dari handphone maupun komputer. Pendampingan terhadap anak ini dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan anak waktu untuk membuka internet dengan menentukan waktu, misalnya 1 jam. Kemudian langkah yang kedua adalah gerakan 1821. Gerakan 1821 ini adalah himbauan kepada para pendidik dan orang tua untuk melakukan puasa gadget selama 3 jam, yaitu mulai dari jam 18 sampai dengan 21 malam, atau mulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Selama 3 jam
para orang tua dianjurkan melakukan 3B, yaitu bermain, belajar, dan berdoa. Dalam konteks ini perlu dicontoh bagi para pendidik dan orang tua untuk meluangkan waktu bersama buah hati tercinta guna melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sebagai contoh, mendampingi anak mengerjakan PR, bercerita kisah-kisah penting keluarga tentang pahlawan Islam, pahlawan Indonesia, dan sebagainya. Kemudian langkah yang terakhir adalah memblokir situs porno. Pencegahan peredaran situs porno dapat dilakukan dan diminimalisir melalui aplikasi yang terpasang pada HP Android. Dikhawatirkan secara tidak sengaja terbuka oleh anak. Baik, selanjutnya tentang cara solusi penggunaan internet sehat. Cara bijak menggunakan sosial media, memasang profil secukupnya saja. Kemudian waspadalah ketika mengadakan pertemuan face to face dengan seseorang yang baru pertama kali dikenal di internet. Kemudian jangan memajang foto yang kurang pantas karena berpotensi disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian lebih selektif dalam meng-approve atau meng-add teman. Ingatlah bahwa apa yang ditulis di situs di jaring sosial media akan dibaca banyak orang dan tersebar luas. Dan yang terakhir itu memfilter berita hoax. Baiklah, selanjutnya ialah tips internet sehat dan aman. Yang pertama, hindari spam. Spam sendiri biasanya adalah email sampah yang kerap datang bertubi-tubi ke mailbox kita tanpa kita kehendaki. Isi dari spam tersebut biasanya pun bermacam-macam, dari sekedar menawarkan produk jasa hingga penipuan berhubungan bisnis kerjasama dan iklan-iklan yang tidak dihendaki. Spam termasuk ke dalam daftar masalah keamanan yang serius karena dapat digunakan untuk mengirim trojan, virus, spyware, dan sasaran phishing. Yang kedua, antisipasi malware. Jangan pernah membuka file attachment ataupun link yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. Malware sendiri adalah sebuah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, trojan, dan lain-lain. Malware dapat menyebarkan diri dengan memanfaatkan media-media komunikasi seperti email, pesan instan, situs, dan material download lewat internet. Yang ketiga adalah tangkal spyware. Selektiflah dan cermatlah dalam kita memilih material yang ingin kita download dari internet ke dalam komputer kita. Spyware adalah sebuah program jahat yang bersembunyi di dalam komputer. Program ini akan memata-matai segala aktivitas yang kita lakukan di dalam internet tanpa sepengetahuan kita, lalu mencuri data-data penting seperti username, password, dan lain-lain. Data tersebut kemudian akan dikirimkan kepada si pembuat program. Spyware biasanya akan terinstall secara otomatis ketika kita mengunduh software tertentu atau mengklik iklan tertentu dari sebuah situs. Yang keempat, proteksi dari phishing. Jangan pernah mengklik link yang tampak mencurigakan. Di dalam dunia internet, phishing juga dikenal sebagai aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet seperti username, password, dan lain-lain. Teknik ini digunakan untuk mengelabui kita agar mau menyerahkan informasi pribadi. Phishing biasanya menyebar lewat email yang mengatasnamakan perusahaan ternama, di mana kita akan mendapatkan link yang jika diklik, maka link tersebut akan mengarahkan kita ke sebuah situs palsu yang mirip dengan situs resmi perusahaan. Lalu kita akan diminta untuk menginputkan username dan password serta data penting lainnya. Baiklah, selanjutnya ialah referensi. Seperti yang tampak kita lihat, di sini kami menggunakan 5 referensi untuk membuat laporan presentasi kami. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurmaini Dalimunte Eskom MKAS selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi IT, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman program studi sistem informasi, terkhususnya kepada teman-teman kelas 6A.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dikarenakan situasi dan kondisi saat ini. Walaupun demikian, kami telah mencoba melakukan semaksimal yang kami bisa dengan segala keterbatasan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Stay safe teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.